Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Jihan Khadijah, NIM 1902046054, Selma Salsabila Andini, NIM 1902046055, Huda Sabarudin, NIM 1902046072, Afifah Mulia Alamsah, NIM 1902046078, Lulu Musayyadah, NIM 1902046081, Inayah, NIM 1902046082, Nikma Nadia Ulmulia, NIM 1902046085. Dari kelas Ilmu Falak A4, mata kuliah Hisab Awal Bulan Komariah, dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Adi Brofiuddin MSI, kami akan mempresentasikan hasil perhitungan kami mengenai Hisab Awal Bulan Zulhijjah pada tahun 1443 Hijriah. Awal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Data yang digunakan data Semarang. Tinggi Semarang 200 meter, bujur Semarang 110 derajat 24 bujur timur, lintang Semarang -7 derajat lintang selatan. Pertama, menghitung perkiraan akhir Dzulqa'dah 1443 Hijriah. 30 Dzulqa'dah 1443 Hijriah secara astronomis berarti 1442, 10 bulan 30 hari. 1442 dibagi 30 hasilnya 48 daur, 2 tahun 10 bulan 30 hari. 48 daur dikali 10.631 hasilnya 510.288 hari. 2 tahun dalam tahun Hijriyah, di mana per tahunnya 354 hari karena basitoh, jadi 708 hari. 10 bulan, di mana 5 bulan 30 hari dan 5 bulan 29 hari menjadi 295 hari. 30 hari, semua itu ditambahkan menjadi 511.321 hari. Untuk pasarannya, 511.321 dibagi 7, sisanya 6, yaitu hari Rabu, dan 511.321 dibagi 5, sisanya 1, yaitu Legi. Nah, 511.321 hari ditambah tafawud 227.016 hari ditambah anggaran Gregorius 13 hari, hasilnya 738.350 hari. 738.350 dibagi 1461, hasilnya 505 siklus 545 hari. 505 siklus dikali 4 hasilnya 2020. 5.545 hari, yaitu 1 tahun 180 hari. 180 hari itu 5 bulan 29 hari, sehingga menjadi 29 hari 5 bulan 1 tambah 2020, tahun yang sudah dilewati, maka menjadi 29 Juni 2022 hari Rabu Legi. Maka akhir Dzulqa'dah 30 Dzulqa'dah 1443 Hijriah bertepatan dengan Masehi 29 Juni 2022 hari Rabu Legi. Mencari istimewa, kita perlukan FIB terkecil. FIB terkecil pada tanggal 29 Juni 2022 adalah 0,00102991, terjadi pada jam 2 GMT. Kemudian kita mencari efektif penghitung matahari pada jam 2 GMT, yaitu 97 derajat 20
menit 40,09. Kemudian kita mencari aparan longitud bulan pada jam 2 GMT 96 derajat 56 menit 28,76 detik. Selanjutnya kita menghitung sabak matahari. Untuk mencari sabak matahari, kita menggunakan PLM pada jam 2 dan jam 3. Kita cari selisihnya PLM jam 2 jam, yaitu 97 derajat 20 menit 40,09. Dan ELM pada jam 3 GMT, yaitu 97 derajat 23 menit 03,99 detik. Jadi sabak mataharinya ialah 0 derajat 2 menit 23,9 detik. Kemudian kita mencari sabak bulan. Untuk mencari sabak bulan, kita menggunakan selisih dari ALB pada jam 2 dan jam 3 GMT. ALB pada jam 2 GMT yaitu 96 derajat 56 menit 28,76 detik. Dan ALB pada jam 3 97 derajat 26 menit 02,49 detik. Jadi sabak bulannya ialah 0 derajat 29 menit 33,73 detik. Terakhir kita mencari saat ijtima. Mencari saat ijtima kita menggunakan jam FIB ditambah buka kurung ELM minus AL dibagi sabak bulan dikurang sabak matahari tutup kurung ditambah 7 jam WIB. Jam FIB-nya ialah 2:02.00 ditambah ELM 97 derajat 20 kurangi ALB 96 derajat 56 menit 28,76 detik bagi sabak bulan 0 derajat 29 menit 33,73 detik kurangi sabak matahari 0 derajat 2 menit 23,9 tambah jam WIB. Jadi hasil akhirnya yaitu 9 derajat 53 menit 25,73 detik. Jadi ijtima terjadi pada jam 9:53 menit 25,73 WIB. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita menghitung poin ketiga, yakni menghitung posisi hilal dan keadaan hilal akhir Zulqa'dah 1443. Nah, ini saya ambil di buku Ilmu Falak Praktis karangan Pak Yai Ahmad Izzuddin. Nanti di halaman 98 ya teman-teman, cek sendiri bisa. Itu yang pertama, sub A, mencari istima akhir Zulqa'dah itu terjadi pada Rabu Legi 29 Juni 2022 jam 9 lebih 53 menit 25,73 detik. Yang kedua, sub B, mencari sudut waktu matahari dan saat matahari terbenam. Kita perlu data. Yang pertama, deklinasi matahari jam 11 GMT, yakni 23 derajat 12 menit 51 detik. Equation of time, men 0 jam 3 menit 30 detik. Dip atau kerendahan ufuk, ini rumusnya 0 derajat 1,76 dikali akar 200. Di kota Semarang ini kita dapat 0 derajat 24 menit 53,41 detik. Refraksi 0 derajat 34 menit 30 detik. Sedangkan semi diameter 0 derajat 15 menit 44 detik. Sub B, untuk mencari tinggi matahari, ini rumusnya 0 derajat dikurangi semi diameter dikurangi refraksi dikurangi dip. Jadinya kita temukan datanya 0 derajat dikurangi 0 derajat 15 menit 44 detik dikurangi 0 derajat 34 menit 30 detik dikurangi 0 derajat 24 menit 53,41 detik.
Hasilnya kita dapatkan min 1 derajat 15 menit 7,41 detik. Kemudian sub D, kita mencari rumus sudut waktu matahari terbenam. Ini pakai rumusnya mentan lintang tempat dikali tan deklinasi matahari ditambah sin tinggi matahari dibagi cos lintang tempat dibagi cos deklinasi matahari. Kita temukan datanya mentan 7 derajat 0 menit dikali tan 23 derajat 12 menit 51 detik ditambah sin min 1 derajat 15 menit 7,41 detik dibagi cos min 7 derajat 0 menit dibagi cos 23 derajat 12 menit 51 detik. Hasilnya 88 derajat 21 menit 17,9 detik. Saat matahari terbenam, mencari saat matahari terbenam. Nah, ini datanya yang kita perlukan itu sudut waktu matahari 15 ditambah 12 dikurangi equation of time ditambah KWD. Untuk sudut waktu dibagi 15 sama dengan 5 derajat 53 menit 25,19 detik. Kulminasi pada jam 12, equation of time min 0 derajat 3 menit 30 detik. KWD atau koreksi waktu daerahnya itu pakai rumus dalam kurung, tutup kurung buka 105 derajat dikurangi 110 derajat 24 menit kurung tutup dibagi 15. Hasilnya min 0 derajat. Jadi hasil untuk KWD min 0 derajat 21 menit 36 detik. Jadi untuk saat matahari terbenam, hurufnya adalah pada pukul 17 lebih 35 menit 19,19 detik WIB waktu Indonesia Barat. Sekian. Tahap selanjutnya yaitu menghitung azimut matahari saat huruf atau A matahari. Dengan rumus kotan A matahari sama dengan min sin lintang tempat dibagi tan sudut waktu matahari ditambah cos lintang tempat dikali tan deklinasi matahari dibagi sin sudut waktu matahari sama dengan min 7 derajat 0 menit dibagi tan 88 derajat 21 menit 17,9 detik ditambah cos minus 7 derajat 0 menit dikali tan 23 derajat 12 menit 51 detik dibagi sin 88 derajat 21 menit 17,9 detik. Hasilnya A0 sama A matahari sama dengan 66 derajat 45 menit 45,60 detik. Nah, jadi azimut matahari A matahari itu sama dengan 360 derajat min hasil dari A0 tadi yaitu 66 derajat 45 menit 45,64 detik. Hasilnya yaitu 293 derajat 14 menit 14,36 detik. Selanjutnya yaitu menentukan apparent rate extension matahari atau AR matahari. Nah, untuk menentukan AR matahari ini diperlukan interpolasi dengan rumus A min buka kurung A min B tutup kurung dikali C dibagi I, dengan A sama dengan data 1 yaitu pada data 10 GMT dan B sama dengan data 2 atau 11 GMT dan C adalah tambahan waktu sama dengan 0 derajat 35 menit 19,19 detik dan I sama dengan selisih data 1 dengan data 2 sama dengan 1. Jadi AR matahari sama dengan air matahari 10 GMT sama dengan 98 derajat 20 menit 33 detik. AR matahari 11 GMT sama dengan 98 derajat 23 menit 8 detik. Setelah dilakukan interpolasi dengan rumus yang tadi, hasilnya yaitu AR matahari sama dengan 98 derajat 22 menit 4,24 detik. Tahap selanjutnya yaitu menentukan apparent rate extension bulan atau AR bulan. Sama, ini masih dilakukan interpolasi dengan rumus yang sama.
AR bulan 10 GMT sama dengan 102 derajat 11 menit 28 detik. AR bulan 11 GMT sama dengan 102 derajat 44 menit 35 detik. Setelah dilakukan interpolasi, hasilnya yaitu AR bulan sama dengan 102 derajat 30 menit 57,68 detik. Tahap selanjutnya yaitu menentukan sudut waktu bulan atau T bulan. T bulan sama dengan AR matahari dikurang AR bulan ditambah sudut waktu matahari sama dengan 98 derajat 22 menit 4,24 detik dikurang 102 derajat 30 menit 57,68 detik ditambah 88 derajat 21 menit 17,9 detik. Jadi hasilnya T bulan sama dengan 84 derajat 12 menit 24,46 detik. Selanjutnya yaitu menentukan deklinasi bulan. Rumus deklinasi bulan ini ditentukan dengan interpolasi juga. Rumusnya masih sama, yaitu A min buka kurung A min B tutup kurung dikali C dibagi 1. Dengan data yang sama seperti yang pertama tadi. Data deklinasi bulan 10 GMT sama dengan 26 derajat 51 menit 45 detik. Kemudian deklinasi bulan 11 GMT sama dengan 26 derajat 50 menit 56 detik. Kemudian dilakukan interpolasi, hasilnya deklinasi bulan yaitu sama dengan 26 derajat 51 menit 16,16 detik. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu menentukan tinggi hilal hakiki dengan rumus sin lintang tempat kali sin deklinasi bulan plus cos lintang tempat kali cos deklinasi bulan kali cos sudut waktu bulan. Dengan data lintang tempat min 7 derajat 0 menit lintang selatan, deklinasi bulan 26 derajat 51 menit 16,16 detik, dan sudut waktu bulan 84 derajat 12 menit 24,46 detik. Dengan diperoleh nilai atau hasil tinggi hilal hakiki yaitu 1 derajat 58 menit 2,45 detik. Yang selanjutnya yaitu koreksi yang diperlukan untuk mengetahui hilal mar'i. Yang pertama, menentukan paralaks untuk mengurangi tinggi hilal. Menentukan yang pertama, poin A, menentukan horizontal paralaks dengan rumus A dikurangi dalam kurung A kurangi B tutup kurung kali C bagi 1. Data horizontal paralaks 10 GMT sama dengan 0 derajat 53 menit 56 detik. Horizontal paralaks 11 GMT 0 derajat 53 menit 56 detik, dan diperoleh horizontal paralaks 0 derajat 53 menit 56 detik. B. Menentukan paralaks dengan rumus horizontal paralaks kali cos tinggi lintang hakiki, diperoleh 0 derajat 53 menit 54 detik. Yang kedua, menentukan semi diameter dengan rumus A dikurangi dalam kurung A dikurangi B tutup kurung kali C bagi 1. Data semi diameter 10 GMT sama dengan 0 derajat 14 menit 42 detik. 11 GMT 0 derajat 14 menit 42 detik. Dengan diperoleh semi diameter 0 derajat 14 menit 42 detik. Yang ketiga, menentukan refraksi untuk menambahkan tinggi hilal dengan data refraksi 1 derajat 58 menit sama dengan 0 derajat 17,2 menit. Refraksi kedua 20 derajat 3 menit sama dengan 0 derajat 16,8 menit. Dengan rumus A dikurangi dalam kurung A dikurangi B tutup kurung kali C dibagi 6. Hasil refraksi 0 derajat 17 menit 9 detik. Yang selanjutnya itu menghitung tinggi hilal mar'i dengan rumus
tinggi hilal hakiki dikurangi paralaks plus semi diameter plus refraksi plus dip. Dengan data-data di atas sehingga menghasilkan tinggi hilal mar'i 2 derajat 0 menit 52,86 detik. Yang selanjutnya menghitung mukus atau lama hilal di atas ufuk dengan rumus tinggi hilal hakiki dibagi 15, hasilnya 0 derajat 8 menit 3,52 detik. Selanjutnya menghitung azimut bulan dengan rumus sin lintang tempat dibagi tan sudut waktu bulan plus cos lintas tempat kali tan deklinasi bulan dibagi sin sudut waktu bulan. Dengan data lintang tempat min 7 derajat 0 menit, deklinasi bulan 26 derajat 51 menit 16,16 detik, sudut waktu bulan 84 derajat 12 menit 24,46 detik. Jadi azimut bulan sama dengan 62 derajat 38 menit 16,23 detik. Dengan azimut bulan yang dihasilkan 360 derajat dikurangi 62 derajat 38 menit 18,23 detik dengan hasil 297 derajat 21 menit 41,76 detik. Menghitung posisi hilal dengan rumus azimut matahari saat huruf dikurangi azimut bulan, yaitu jika dimasukkan data 293 derajat 14 menit 14,36 detik dikurangi 297 derajat 21 menit 41,76 detik yang menghasilkan min 4 derajat 7 menit 27,4 detik. Dari penjelasan teman-teman di atas, kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, ijtima akhir Zulkaidah tahun 1443 Hijriah terjadi pada hari Rabu Legi pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 9:53 WIB. Yang kedua, matahari terbenam pada pukul 17:35 WIB. Yang ketiga, tinggi hilal hakiki adalah 1 derajat 58 menit 2,45 detik. Yang keempat, tinggi hilal mar'i adalah 2 derajat 0 menit 52,86 detik. Yang kelima, mukus atau lama hilal di atas ufuk adalah 0 derajat 8 menit 3,53 detik. Yang keenam, azimut bulan adalah 297 derajat 21 menit 41,76 detik. Yang ketujuh, azimut matahari adalah 293 derajat 14 menit 14,36 detik. Yang ke-8, posisi hilal minus 4 derajat 7 menit 27,4 detik di utara matahari terbenam atau miring ke utara. Kesimpulannya, 1 Zulhijjah 1443 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Kamis Pahing pada tanggal 30 Juni 2022. Demikian penjelasan dari kelompok 5 awal bulan Zulhijjah tahun 1443 Hijriah. Terima kasih.